saya kasih jalan keluar. Kalau ini adalah terkait dengan peran lembaga legislatif, tolong jangan legislatif yang sekarang, nanti aja. Oke. Kan sama aja kan? Kan yang menyelidiki Ya yang sudahlah, Anda kan bilang ini nggak ada hubungannya dengan ini abang pemilu. juga salah nih. Bilang aja bahwa yang ini ngawasin sekarang, ya, bukan legislatif besok. legislatif yang besok sama aja. Oh nggak bisa. Nggak ada dong, investigasi. Kenapa legislatif sekarang tidak boleh? Investigasi terhadap Bank Senturi dilakukan oleh DPR periode Ya kan berikutnya. Boleh. Ya udah. Ya makanya, jadi jangan sekarang, mendingan DPR yang akan datang aja. Yang mau sekarang kan DPR sekarang, kok abang yang ngatur gitu. Ya. Yang mau sekarang kan DPR sekarang, kok abang yang ngatur gitu. Ini angket judulnya soal pemilu. Iya, tapi kan tidak bicara hasil, itu tempat lain. Iya, tapi kan soal materinya keterlibatan netralitas ini. Iya itu yang harus aparat, diungkap. itu ranahnya Presiden Bawaslu. tidak boleh Baca pasal menggunakan 56. kekuasaannya. Anda baca baik-baik Pasal soal angket 56 Perbawaslu pasal nomor 79, 8 tahun 199. Ini undang-undang bukan Perbawaslu. Lebih rendah itu. Pasal Objeknya 460 pelanggaran TSM itu Nggak diserahkan ada. kepada Bawaslu dan Kami diatur dalam tidak Bawaslu. bicara Ini bagaimana soal nih? peran Bawaslu, tapi peran lembaga legislatif. Perhatikan bedanya. Satu, peran lembaga legislatif mengawasi perundang-undangan. Satu, peran Bawaslu dalam TSM administrasi. Dua hal yang berbeda. Jadi di undang-undang pemilu tidak ada itu istilah angket. Saya meyakini betul bahwa hak angket soal kecurangan pemilu inkonstitusional. Ya, Saya bicara secara konstitusional, memang undang-undang pemilu itu lex spesialis derogat legis. yang di undang-undang sebelum menyesatkan publik ya. Di undang-undang pemilu ya pasti tidak ada hak angket. Makanya semua bicara hak angket itu ada di undang-undang MD 3 soal peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang pemilu. Begini, Per. Saya tambahin dikit. Undang-undang itu banyak di Indonesia. Saya kasih contoh, undang-undang tentang pulau-pulau kecil. Gak mungkin soal pulau-pulau kecil tiba-tiba ada satu pasal ngomongin hak angket. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang perlindungan pulau-pulau kecil itu menyalahi prinsip-prinsip konstitusional, ya DPR boleh. Tiap hari DPR itu di komisi-komisinya melakukan fungsi pengawasan, manggil dinas ini, manggil menteri ini. Itu fungsi pengawasan. Puncak fungsi pengawasan adalah hak angket salah satunya. Begini. Jadi kalau semua undang-undang diminta mencantumkan hak angket, ya kita pesankanlah kepada para legislator ini nanti ke depannya. Setiap bikin undang-undang harus ada kata-kata hak angket. Undang-undang kesehatan ya. Begini. Jadi kalau bicara kecurangan TSM itu ranahnya Bawaslu, tidak ada itu urusannya kepada pangket. Jika Bawaslunya tidak menjalankan tugasnya, itu bagaimana? Jika Bawaslunya tidak punya kapasitas menghadapi fakta peristiwa-peristiwa yang kita duga sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran, itu bagaimana? Rusak negara kita. Kalau cara berpikirnya mencampur adukan wewenang. Lama-lama nanti dibilang PJ itu adalah bagian dari strategi perencanaan matang. Kecurangan. Hati-hati. Saya bisa challenge ini. Kebijakan PJ sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan ada putusan nomor 55 tahun 2019. PJ adalah kebijakan yang sah secara konstitusional. Saya tanya, sebentar saya tanya dulu Rul. Sebentar, Fer. Anda akan nyebut PJ. Penunjukan PJ melanggar putusan MK nggak? Sebentar, ini Nah, soal jawab kebijakan. dulu, jawab soal dulu. kebijakan dan Jawab sekarang dulu. legitimate. Seluruh Penunjukan PJ oleh seluruh Presiden kebijakan Jokowi PJ, itu saya ahlinya di Ya, PT UN. makanya saya tanya, kan Anda Begini, saya salah jelasin kan? sedikit, Fer, sebentar, Fer. Saya ahli ketika 88 PJ digugat di pengadilan Tun Pak Karni. Saya ahlinya menteri. Kalau untuk pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu yang tidak profesional, maka ranahnya adalah di DKPP. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Pakar Hukum Tata Negara Fahri Amsari adu argumen dengan politikus kawakan Fahri Hamzah soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ferry dan Fahri berdebat soal waktu hak angket di DPR. Sebelum perdebatan keduanya, Ferry terlebih dulu terlibat friksi dengan pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi.
Keduanya yang berseberangan pandangan itu saling melontarkan argumen soal hak angket. Debat yang alot pun terjadi. Bagi Ferry, hak angket di DPR diperlukan karena untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Lalu menurut Ruli, hak angket yang dimaksud malah sebaliknya karena tak punya kaidah hukum dan legitimate. Ruli menyebut hak angket seperti buang-buang waktu. Pun, hak angket di DPR soal dugaan kecurangan pemilu masih jadi pertanyaan ada. Debat pakar hukum tata negara Fahri Amsari dengan Fahri Hamzah. Keduanya tengah berdebat. Fahri Hamzah mengambil mic. Ia meminta izin untuk bicara kepada Karni Ilyas selaku moderator. Saya kasih jalan keluar Bang Karni, saya kasih jalan keluar, kata Fahri dalam acara Indonesia Lawyers Club yang dikutip pada Kamis malam 14 Maret 2024. Dia minta jika maksud hak angket dugaan kecurangan pemilu terkait peran legislatif, maka ia menyarankan agar dilakukan masa DPR periode 2024 sampai 2029. Fahri tak ingin hak angket itu digulirkan di masa DPR periode 2019 sampai 2024. Tolong jangan legislatif yang sekarang, nanti saja, kan sama saja, jelas Fahri. Fahri yang heran dengan omongan Fahri pun beri respon, kan yang menyelidiki yang masih sekarang, ujar Fahri. Sudahlah, kan Anda bilang ini tak ada hubungannya dengan pemilu, timpal Fahri. Menurut Fahri, pernyataan Fahri keliru. Sebab pelaksanaan pemilu 2024 diawasi oleh DPR periode saat ini. Nah, abang juga salah ini. Yang ngawasin legislatif sekarang bukan legislatif besok. Jelas Fahri. Ya, legislatif yang besok sama saja, jawab Fahri. Debat pakar hukum tata negara Fahri Amsari dengan Fahri Hamzah. Fahri menimpali lagi bahwa argumen Fahri tidak benar. Oh, nggak bisa. Kenapa legislatif sekarang tidak boleh? Tanya Fahri. Fahri pun beri contoh hak angket kasus Bank Senturi yang dilakukan DPR periode selanjutnya. Pakar hukum tata negara Fahri Amsari adu argumen dengan politikus kawakan Fahri Hamzah soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ferry dan Fahri berdebat soal waktu hak angket di DPR. Sebelum perdebatan keduanya, Ferry terlebih dulu terlibat friksi dengan pakar hukum tata negara, Muhammad Ruliandi. Keduanya yang berseberangan pandangan itu saling melontarkan argumen soal hak angket. Debat yang alot pun terjadi. Bagi Ferry, hak angket di DPR diperlukan karena untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Lalu menurut Ruli, hak angket yang dimaksud malah sebaliknya karena tak punya kaidah hukum dan legitimate. Ruli menyebut hak angket seperti buang-buang waktu. Pun, hak angket di DPR soal dugaan kecurangan pemilu masih jadi pertanyaan ada. Debat pakar hukum tata negara Fahri Amsari dengan Fahri Hamzah. Keduanya tengah berdebat. Fahri Hamzah mengambil mic. Ia meminta izin untuk bicara kepada Karni Ilyas selaku moderator. Indonesia sejak dulu